Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Zaki Arya Putra dengan NIM 302024000137. Di sini saya akan membuat suatu video untuk tugas pengganti UTS dari mata kuliah Analisis Struktur Metode Matriks yang akan membahas tentang dua dimensi truss diaplikasikan ke dalam software MATLAB. Mohon maaf sebelumnya di sini jika AI saya atau semua langkah-langkah saya di sini lebih ke arah benar tanpa ada problem. Soalnya saya ini recordan ketiga, 2 recordan sebelumnya banyak problem tapi hanya facecam doang yang terrecord. Ya, mari kita di sini langsung ke soalnya saja. Sini ada soal tugasnya yang dimana poin 1 itu menyuruh kita merecord untuk membuat kode program. Dan poin kedua itu adalah soal yang akan kita kerjakan, di mana ada 2 soal. Soal pertama itu diberikan oleh dosen dan soal kedua itu nanti kita buat sendiri dengan minimal join 10. Yang ketiga itu adalah bantuan AI untuk membuat kode MATLAB-nya. Yang keempat, ini ketentuan videonya ya. Harus ada facecam, tidak boleh di-cut atau dipotong kecuali record karena versi free-nya limit 40 menit. Poin C tidak boleh diedit, itu sudah. Kodenya harus real time. Nah, yang kelima itu ini yang harus disampaikan dalam video. Nama sudah, NIM sudah, menampilkan proses input, nanti kita tunjukkan ya ini sudah. Nah, yang terpenting di sini menjelaskan output dari program MATLAB yang sudah dikerjakan. Kita mencari nilai deformasi, nilai dan arah gaya reaksi. Yang ketiga itu nilai gaya aksial, tekan atau tariknya nanti. Menjelaskan perbandingan, nanti kita bandingkan nilai-nilainya yang ada di MATLAB dan di softwarenya kita menggunakan SAP ya, tidak ETABS. Itu kalau ada bugnya, ada errornya nanti langsung kita benarkan. Sepertinya tapi nanti kayaknya ada sedikit mungkin ya. Kemungkinan besarnya tidak ada kesalahan. Yang keenam ini pelanggaran. Oke, langsung saja kita ke soal pertama yang diberikan dosen. Di sini terdapat rangkaian truss dengan 3 join, 3 batang dan 2 tumpuan sendi dan tumpuan roll. Sendi jepit dan sendi roll. Ini jepit dan roll. Terdapat 3 join. Join pertama itu di kiri, di sendi jepit ini, dan join kedua ada di roll, dan join 3 ada di atas dengan diberi beban ke kiri 10 kN. Dan di batang pertama itu dia diameternya itu 30 kali 15. Di batang kedua itu 20 kali 15, batang ketiga 30 kali 20. Dan di sini panjang total trussnya dari join pertama ke join kedua itu 5,5 yang dibagi menjadi 2 bagian, 2,5 dan 3 meter. Dengan tingginya itu 1,5 meter. Dan modulusnya itu E-nya itu 10.000 MPa atau 10.000 Newton per milimeter. Nah, langsung saja kita ke AI-nya untuk mencari kode MATLAB-nya. Pertama-tama ini kita copy dulu. Yang kedua, langsung kita ke GPT. Kita masukkan yang sudah fotonya tadi, soalnya kemudian Allah, buatkan program MATLAB analisa struktur rangka batang 2D menggunakan format keras
dari data di gambar itu titik gambar itu untuk mencari satu deformasi, dua reaksi tumpuan, tiga gaya aksialnya. Tolong perhatikan. Tolong gunakan satuan mm pada deformasi dan kn untuk reaksi tumpuan dan gaya aksial. Nah ini kodenya sudah, langsung kita salin saja, kita copy, kita langsung pergi ke MATLAB-nya. Di sini kita hapus dulu. Nah, kita ke new script, kita paste, kemudian kita run. Setelah di run, kita simpan sembarang sesuka kalian, disimpan di mana, namanya kalau saya tidak diganti. Nah, di sini terdapat perintahnya sudah benar ya, deformasinya modelnya satuannya milimeter, terdapat deformasi nodal, kemudian yang kedua reaksi tumpuannya, satuannya kilonewton, gaya aksialnya batangnya juga kilonewton. Nah, kemudian step berikutnya untuk mengecek perbandingan benar atau salahnya, kita membuat rangka trasnya itu ke dalam software SAP. Nanti hasilnya itu kita bandingkan dengan yang ada di MATLAB. Nah, yang di sini kita ke new model yang di SAP. Tunggu sebentar ya, ini agak lemot, ini versi SAP ini berat. Saya nggak nemu lagi yang lain. Nah, jika sudah, kita pilih ke dua dimensi truss. Saya pakai kilonewton, milimeter, sentimeter. C ini kayaknya sentimeter. Saya juga lupa apa C itu. Habis itu kita pilih dua dimensi truss. Ini kita use grid. Habis itu kita edit. Ini kita hapus X-nya. Kita masukkan X panjang truss tadi. Yang pertama 0, yang kedua 2,5 meter. Habis itu yang ini 2,5 ditambah 3 berarti 5,5 meter. Ingat, yang paling atas tuh pasti 0 karena dia titik awal. Nah, kemudian kita masukkan tingginya. Tingginya tadi itu 1,5 M. Tinggi di Z ya. Kemudian kita oke. Habis itu kita oke lagi. Nanti ada dua tampilan. Jika layar kalian atau laptopnya tidak berat, 3 dimensinya di close saja, tidak apa-apa. Nah, step berikutnya kita ke define. Masukkan materialnya. Ya, ke add new material, ini diganti user, ini stylenya diganti concrete. Setelah itu kita oke. Nah, unit volumenya kita buat 0. Modulusnya tadi itu 10.000 MPa. Kita enter. Nanti jadinya 10. Dikonversi ke kilonewton. Setelah itu kita oke. Kita oke lagi. Step berikutnya kita ke define. Kita masukin frame-nya. Batangnya itu buat frame batangnya kita masukkan. Kita ke add new property.
Stylenya kita ganti konkret, kita pilih yang paling kiri atas ini. Ini diganti tadi 30 kali 20 ada. Ininya berarti dipnya diganti yang T3 itu 20 M. Habis itu yang T2 ini 30 M. Jika sudah, materialnya jangan lupa diganti konkret. Setelah itu kita oke. Jika sudah, kita ke 30 kali 20 ini kita ke add add copy of property. Nah, kita lihat ukurannya berapa lagi itu. 30 kali 20 sudah di batang 3, batang kedua 30, batang pertama dulu 30 15. Ini 30 kali 15. Berarti ini tinggal diganti 15 M. Langsung oke aja. Habis itu ke add copy lagi. Kemudian 20 kali 15. Ini tinggal diganti 20 meter. Di enter. Sudah benar 20 kali 15. Kemudian di oke. Habis itu oke lagi. Setelah itu step berikutnya kita masukkan semua material dan frame-nya tadi ke dalam gambarnya ini, ke dua dimensinya, ke apa namanya? Gridnya, ke dalam gridnya. Dengan cara assign, pilih assign, habis itu frame section. Nah, ini kita pilih salah satu-satu. Tadi di batang 1 itu 30 15. 30 15 di batang 1. Di batang 2 itu 20 15. Nah, di batang ketiga ini tadi ada 30 kali 20. Kita apply. Nah, batangnya sudah kita masukkan semua nih. Kemudian ada beban di join 3. Di join 3, cara memasukkan 10 bebannya itu kita ke assign, ke join loads, habis itu ke force. Karena dia kiri dan ke kanan itu X, jadi kita edit X-nya itu menjadi, karena di ke kiri itu minus. Minusnya berapa? 10 tadi. Nah, jika sudah kita oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jika sudah, kalian blok semua. Habis itu ke assign, ke frame, kita matikan rilisnya. Rilisnya ada yang kita checklist di sini. Kayak momen 22 dan momen 33 ini start dan end-nya itu checklist semua. Habis itu kita oke. Nah, kemudian kita ke define lagi. Habis itu habis ke define kita ke load patterns. Nah, ini kita ganti 0. Setelah kita ganti 0, kita mau di load patterns. Habis itu kita oke. Step berikutnya kita ke analyze. Setelah analyze, ke set analyze option. Kita pakainya plan frame. Kita pakai ZX plan. Karena kita tidak pakai Y-nya. Kalau nggak salah seperti itu. Setelah itu kita oke. Setelah kita oke, kita ke analyze lagi. Setelah ke analyze, kita ke run analyze. Modalnya ini kita pencet. Habis itu kita klik yang run atau do not run. Do not run. Nah, kita pencet sekali, habis itu kita pilih run now. Setelah itu kasih nama aja ASMM. Soal 1. Nah, tunggu saja di sini sampai selesai loadingnya, selesai ngerunnya. Nah, ini sudah selesai runnya. Yang pertama kita akan mengeceknya adalah, kita akan mengecek join. Apakah join yang di sini, yang di SAP ini sama hasilnya dengan yang di MATLAB. Nah, ini kan terdapat di join 1 ada X-nya itu 10. Apakah di MATLAB-nya sama? Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini reaksi tumpuan. Kita lihat reaksi tumpuannya. Oh, berat nih. Pokoknya reaksi tumpuan DOF 1. Ini ya 10. Nah, ini di DOF 2 ini 2,7273. Coba kita lihat yang di sini.
7,73 berarti 2,7 benar ya. 73 beda sedikit, beda 0,0 berapa ini? Itu loh, pokoknya masih bedanya masih 0,00. Itu masih ditoleransi setahu saya. Itu di nih di terakhir ini ada 2,73. Di sini minus 2,7 ya sama. Karena ke bawah itu minus, kalau ke atas dia tidak ada minusnya. Nah, yang kemudian kita akan mengecek gaya aksialnya, gaya aksial batangnya. Dengan cara sini show forecast, habis itu ke frame castle. Habis itu ini sudah dipilih forecast, habis itu kita pilih show value. Nah, kita apply. Setelah kita apply, kita oke aja. Nah, ini ada hasilnya nih. Kita akan ngecek di batang 1 dan batang 3 dulu karena berdekatan angkanya biar gampang melihatnya. Di batang 1 ada minus 5,3. Kita cek di sini. Batang 1 minus 5,3009. Nah, ini sudah benar mendekati, beda selisih sedikit. Yang di batang ketiga itu adalah minus 5,45. Batang ketiga itu 5,4545. Oke, sama ya. Mendekati juga, ada selisih sedikit. Yang di batang 2 itu 6,1. Nah, kita lihat di sini di batang kedua juga selisihnya sangat sedikit ya, 6,0984. Nah, itu sudah hampir mendekati semua dengan selisih sedikit 0,00 itu ditoleransi ya. Nah, yang terakhir kita akan mengecek deformasi nodalnya dengan cara kita ke display, ke show tables, kemudian ke analyze rules. Kemudian kita pilih join output. Setelah kita pilih join output, kita pilih yang paling atas displacement. Nah, ini kita checklist. Setelah checklist kita oke. Nanti muncul tabel seperti ini. Nah, angkanya nanti kita bandingkan dengan yang di sini. Mohon maaf ini, aduh. Adalah itulah pokoknya. Di note 1 0000 UX UY. Nah, kita lihat di sini. UX itu U1, UY itu U3. Dimana tadi di join 1 itu 00, sudah sama. Kita lihat di join kedua UX-nya 5, min 5. Di UY-nya 0. Kita lihat apakah sama? 0 minus 5. Habis itu di UY-nya 0, sama ya. Habis itu kita lihat di join 3, minus 8, 70. UY-nya 7,83. Minus 8, 70. UY-nya 7,83. Nah, sudah sama semua nih. Jadi kesimpulannya di sini soal yang ada di hasil yang ada di MATLAB dengan kode yang sudah kita dapatkan dari AI tadi itu hasilnya sama dengan yang kita kerjakan di SAP. Jika sudah seperti itu, kita bisa lanjut ke soal berikutnya yang kita buat. Nah, ini kita close aja lah berat SAP-nya. Nah, kemudian kita buka soal kedua. Nah, nanti batang-batangnya ini nanti kita asumsikan apa ya? Dia jadi 300 kali 150. Jadi 30 kali 50 dikali 15 lah ibaratnya. Nah, ini ada 11 join di sini dengan di join 5 dan join 7 itu ada beban 10 Newton ke arah bawah. Kemudian kita kontrol copy, habis itu kita masuk ke AI lagi. Kita masukkan, habis itu kita membuat dengan prompt yang baru ya. Prompt-nya itu buatkan saya codingan MATLAB dengan menghitung 1 deformasi gaya, 2 reaksi tumpuan, 3
gaya aksial dengan data yang saya berikan pada gambar. Kemudian anggap saja luas penampangnya 300 kali 150. Karena ini semuanya sama kan, kita tulis saja. Anggap saja semua luas penampangnya sama 300 kali 150 dengan modulusnya yang ada di gambar. Jika sudah seperti itu, kita tunggu saja kodenya muncul. Jika sudah, nanti kodenya muncul seperti ini. Nanti tinggal di copy. Caranya sama. Di copy, kita pindah ke MATLAB. Nah, ini di copy. Habis itu kita pindah ke MATLAB. Habis itu kita tanda sama saja kita pilih new, kita paste. Setelah di paste kita run. Setelah di run, ya disimpan. Harusnya muncul gambar seperti. Nah ini, aduh, di sini kan gambarnya belum ada angka-angka joinnya nih. Kita screenshot saja lah ya, biar cepat. Set, kita minta AI. Tambahkan node di gambar tambahkan node di gambarnya seperti soal yang saya berikan. Harusnya nanti dia muncul gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ada join 1, join 2, join 3, join 4, join 5, join 6, join 7, join 8, join 9, 10. Nah, 11. Yang enggak ada itu nanti angka di setiap batangnya. Angka di setiap batangnya itu tidak akan muncul. Enggak tahu ya cara muncul ini gimana. Jadikan satu yang benarnya. Sendi jepit dan sendi roll. Nah, itu dia sendinya. Jam berapa? Nah, ini sudah selesai, kita copy, kita buat baru new script, kita paste lagi, setelah itu kita run. Setelah di run, kita simpan kembali. Jika sudah, kita tunggu. Nah, ini sudah benar, sudah sama seperti yang digambar. Mana gambarnya? Nih. Saya turunkan lagi nih. Nah, 1, 2. Ini kebalik nih. 1, 3, 4. Saya benarkan dulu, kita minta AI benarkan ya, karena kebalik. Node 2 dan 3 terbalik. Sebenarnya bisa manual, itu tadi dibenarkan. Jadikan satu yang benar.
Oke, nih sudah benar harusnya ya. Bismillah, ini saya nggak nge-record muka lagi ya, ini saya merecord display-nya, merecord pekerjaan saya. Kalau saya nge-record muka saya lagi, saya nge-record 4 kali ini. Nah, kita ke MATLAB lagi, kita tambah new script, habis itu ke paste. Setelah di paste kita run. Setelah kita run, kita simpan. Nah, kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Ya sudah benar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di sini sudah benar ya, teman-teman. Kesimpulannya, jadi hasil MATLAB-nya sama dengan soalnya. Karena kita tidak bisa mengecek perhitungan. Kalau menghitung perbandingan perhitungan itu harus membuat perhitungan manual atau membuat SAP-nya. Karena kita dimintanya tidak usah memvalidasi, jadi saya tidak membuatnya. Nanti saya menyalahkan aturan, Nah, jadi kesimpulannya itu uh, kita ke tampilan sini aja ya. Nanti salah, saya nggak nge-record lagi, matilah saya. Jadi kesimpulannya AI-nya itu sangat membantu ya teman-teman dalam membuat mengoding kode untuk dimasukkan ke MATLAB. Nah, di situ kita bisa membuat susunannya, membuat gambaran kasarnya apa yang kita mau kita buat ke dalam MATLAB tersebut. Karena seperti kalau kita membuat, misalnya kita membuat warna merah ini, warna biru, tapi kita nggak tahu kodenya. Nah, kita minta AI itu membuatnya. Seperti itu. Itu bisa membuat kreativitas bertambah dan inovasi lebih banyak lagi. Ya, sekian tutorialnya, tugas pengganti UTS. Ya, ini sangat cepat karena tadi saya nge-record sudah 3 kali ya. Nah, itu bisa 30 menitan. Ini cepat sekali ya. Mohon maaf karena buru-buru, saya sudah sedikit emosi ya. Karena merecord 3 kali itu muka doang yang muncul. Ya, jika ada salah, saya mohon maaf dari perkataan atau perilaku tingkah laku saya, atau ada yang kurang jelas itu saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Zaki Arya Putra dengan NIM 302024000137 setelah mengerjakan tugas UTS yang diganti tugas ini. Terima kasih.